غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Waruwiya dan diriwayatkan an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai akan keduanya, an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya beliau telah bersabda, lamma khalaqallahu ta'ala, di waktu Allah menciptakan jannata adnin, akan surga Aden. Khalaqa, Allah menciptakan fiha di dalamnya, mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak bisa melihat mata dunia ini, wala udhunun sami'at, dan tidak ada telinga yang mampu mendengar, wala khatara ala qalbi basarin, dan tidak ada hati siapapun yang mampu membayangkannya. Summa qala, kemudian Allah berfirman laha kepadanya, takallami, wahai surga Aden, ngomong kamu. Faqalat, langsung ngomong, qad aflahal mu'minun, lapad qad aflahal mu'minun, salasan, 3 kali. Ini hadis para jamaah menjelaskan terjadinya proses Allah menciptakan surga Aden. Yang meriwayatkan hadis ini yaitu Ibnu Abbas, putra Abbas. Abbas ini paman Nabi, adik daripada Sayyid Abdullah. Beliau punya putra namanya Abdullah. Jadi isinya Ibnu Abbas itu Sayyid Abdullah. Sebab banyak di dalam hadis ini rawi hadis tidak disebut karimnya, tapi disebut lakobnya. Arti karim nama asli, arti lakob nama panggilan. Kan suka ada di kita juga. Nama asli, siapa aslinya? Napih. Panggilannya Cakrek. Ada lagi, ada Ustaz Amir. Jadi ini aslinya Abdullah. Kenapa di dalam hadis tidak bahasa wa anid ni Abdillah, tapi wa anibni Abbas? Sebab rawi hadis itu banyak yang nama Abdullah. Ada Abdullah bin Umar. Di dalam hadis enggak disebut Abdullahnya. Wa anibni Umar. Ada Abdullah bin Mas'ud. Di dalam hadis tidak sebut Abdullah, wa anibni Mas'ud. Banyak hadis-hadis itu. Kayak di sini wa anibni Abbas. Itu isinya Abdullah. Sebab di zaman Nabi itu emang nama Abdullah itu berebut. Emang kudu begitu. Nabi nyuruh kan nama itu ma'ubida wa humida. Nama kehambaan, nama kepujian. Kehambaan Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Sekarang Abdu begitu, sekarang kagak laku.
kuno, kampungan, ketinggalan. Mau pada kemana tahu? Yang kepake sekarang Jerry, Frankie, yang laku sekarang Johnny. Dari kampungnya namanya itu perempuan cakep banget, Fatimah. Fatimah kan putri Rasul, nama itu As. Begitu ke Jakarta kepanasan lumber, petmi. Jadi petmi. Petmi apa artinya? Kalau Fatimah ketahuan nama putri Rasul. Bahkan Fatimah itu salah satu perempuan yang dipilih oleh Allah. Perempuan cuma 4, Pak. Innallaha qad ikhtara min imra'atin arba'ah. Allah memilih dari seluruh perempuan sealam dunia. Allah pilih 4. Termulia dunia akhirat. Perempuan tuh. Ya kalau dari sekian dunia manusia berapa jumlah? Itu cuma 4 biji yang Allah pilih. Satu Siti Khadijah. Binti apa? Nah, kadang-kadang kagak tahu pan binti. Maya. Siti Khadijah binti Khuwailid. Kenapa dipilih sama Allah? Sebab Siti Khadijah kekayaannya setelah nikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diangkat menjadi Rasul, harus tabrik, butuh biaya. Harta yang melimpah diserahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat jihad. Ada sekarang perempuan yang begitu. Jangankan perempuan yang lain, perempuan kiai aja coba. Lagi bikin masjid. Granitnya kurang 100 meter. Istri kiai gelangnya ada 4. Kira-kira kalau dipenta buat beli granit 1 aja, kira-kira keluar enggak itu? Kayaknya korak, kayaknya. Enggak kayaknya. Itu Khadijah tuh. Kedua Siti Asia. Siti Asia siapa ini? Binti Mazahim. Bini Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Siti Asia tuh. Kenapa dipilih sama Allah Siti Asia padahal istri Fir'aun? 1. Seorang istri di bawah naungan orang kafir, bukan kafir lagi ngaku jadi Tuhan, tidak terganggu keimanannya. Siti Asia. Yang kedua, Siti Asia itu yang nolong bayi Nabi Musa. Sebab ketika Nabi Musa lahir, Fir'aun ini mengeluarkan undang-undang. Setiap yang lahir laki-laki wajib dibunuh. Itu Pak. Kadang-kadang bahasa wajib, padahal itu di agama adanya Pak. Kadang-kadang suka dipakai di jalanan itu. Wajib pakai helm. Itu tuh. Jadi kalau nggak pakai helm disiksa. Kudunya mah jangan. Kudunya mah wajib mah sebenarnya mah. Wajib mah wajib syar'i, wajib akli, wajib adi. Kaitannya dengan hukum syara agama. Pada dipakai, jadi pada ketakutan kalau nggak pakai helm ada bahasa wajib. Karena Fir'aun di waktu itu mengeluarkan aturan bahwa setiap seorang ibu melahirkan laki-laki harus dibunuh. Bayangin Pak.
Kenapa harus dibunuh? Sebab Fir'aun ini ketakutan. Ketakutan. Ketakutannya apa? Saharoh. Arti saharoh tukang sihir. Dukun-dukun backing Fir'aun itu sebelum terjadi Nabi Musa lahir. Di satu malam kompak mimpinya sama. Sama Pak. Ratusan backing Fir'aun di suatu malam mimpi sama. Paginya kompak datang ke Fir'aun nyeritain mimpi. Apa mimpinya? Mimpi Saharoh ini lahir seorang laki-laki dan itu laki-laki mengalahkan kerajaan Fir'aun. Maka dari situlah Fir'aun mengadakan aturan. Di mana ada yang lahirkan laki-laki harus dibunuh. Luar biasa Fir'aun tuh. Udah setiap kali sungai-sungai itu ada yang ngontrol Pak. Takut ada yang nganyutin bayi. Udahan di jalanan mau setom dah. Setom udah Mir. Nah di waktu itulah Nabi Musa lahir. Setelah ibunya Nabi Musa melahirkan Nabi Musa, bayi cakep banget. Calon Nabi, calon Rasul, bang ada yang jelek. Bingung seorang ibu nyelamatin ini anak. Datanglah malaikat Jibril alaihi salam membawa sunduk. Sunduk itu peti kecil. Bahasa sininya apa, Baji? Kotak. Kotaknya gede ini, Mbak ya. Terus kata Jibril, ya ummah, la tahzan wa la takhaf. Kamu jangan bingung. Jangan takut. Ini bayi biar selamat, ini masukin ke sini. Dimasukin Pak ke kotak itu. Kata ibunya, ya Jibril bagaimana nyusunya? Masukin. Jempol dua-duanya masukin. Dimasukin Pak. Jempol duanya, jempol Nabi Musa. Ke mulut. Keluar air susu. Jangan dipikirin, ini urusan Allah. Keluar air susu tuh Pak. Nggak kudu beli ke toko. Kemudian dirapiin, hanyutin di sungai Nil. Siapa yang udah ke Mesir? Udah ke Mesir? Ada sungai Nil tuh Pak. Sungai ini itu salah satu sungai bersejarah dari semenjak Nabi Yusuf. Maka orang Mesir, Timur Tengah itu rada umum, cakep-cakep, ganteng-ganteng. Karena sungai Nil itu. Bahkan sungai Nil ini termasuknya, Ba'dur riwayat menjelaskan sungai sorga. Nanti ada di sorga. Sungai Nil Pak, dihanyutin. Begitu dihanyutin di sungai Nil, keraton Fir'aun itu di tengah-tengah sungai Nil, bukan di pinggir. Begitu ini prajurit lagi memperhatikan sungai, takut ada yang nganyutin. Pas pisan Pak, itu kotak. Wah itu kotak tuh, ambil. Jangan-jangan ini nganyutin bayi. Diambil, begitu dibuka Pak, bener pisan. Bayi mungil, cakep. Udah bawa ke keraton. Dibawa para prajurit ke keraton. Wahai Tuan Raja, ini dapat bayi yang aneh dari sungai. Tuh, kaget Fir'aun. Kaget.
Luar biasa ini bayi. Bunuh, kata Fir'aun. Bunuh. Ini lagi ribut-ribut di mana? Di keraton. Datanglah Siti Asyah, istri Fir'aun. Kata Fir'aun, bunuh. Kata Siti Asyah, jangan. Nih Siti Asyah ngebela bayi Nabi Musa. Jangan. Kata Nabi Musa, kata Siti Asyah, jangan. Fir'aun, bunuh. Kira-kira kita jadi laki-laki kalah enggak? Bini-bini, kata kita, kata istri, jangan. Kata suami, bunuh. Ini bisa jadi yang membahayakan. Akhirnya Pak, lagi cetum begitu. Nggak ada yang mengalah satupun. Ditarik Fir'aun ke dalam. 4 mata. Bab rahasia. Wahai Tuan, Tuan Raja, kata Siti Asyah, itu bayi jangan dibunuh. Bunuh, itu membahayakan. Jangan-jangan itu yang akan menghancurkan kerajaan kita di sini. Jangan. Kenapa jangan? Saya pengen punya anak. Saya kapan pengen punya anak kalau saya begini? Kalau dibunuh. Fir'aun ingat. Dak-dikduk hatinya Pak. Kenapa ingat? Ada salah satu rahasia yang tahu rahasia Fir'aun hanya Siti Asyah. Apa rahasianya? Fir'aun kalau ada kemauan, Pak Ustadz Amir, ngerti kemauan Pak Ustadz Amir. Baru megang doang tangannya, udah keluar duluan. Kira-kira Pak Ustadz Amir kalau keluar duluan mau lagu apa? Nah udah selesai lagu itu. Fir'aun bingung Pak tuh. Iya ingat. Diam Fir'aun. Sekarang begini Tuan Raja. Kalau dibunuh ini anak, saya sebarin rahasia raja. Bayangin Pak tuh. Kalau raja gede banget, kagak ada apa-apanya kan itu rahasia lah, malu. Daripada bocor rahasia, terpaksa kalah Fir'aun. Iya dah kalau begitu. Jadilah Nabi Musa dapat orang keraton. Sudah berhari-hari di keraton, nangis tidak ada yang mampu ngeberhentiin. Nangis. Nangis pengen nyusuk Pak. Kata Siti Asyah, wahai Tuan, udah sekarang nyari aja. Kalau zaman dulu Pak, banyak ibu-ibu itu yang tukang nguliin nyusui. Nguliin. Digaji. Maka zaman dulu mah Pak, zaman dulu nih, istri lahir nih, yang ngurusin teh, yang nyusuin itu tukang kuli itu nyusuin. Jadi bini mah diem be, begitu. Akhirnya Pak, udah nyari lah bibit-bibit buangkok yang gede-gede. Kan orang sono kan tinggi-tinggi Pak. Bapak udah pernah lihat poli perempuan di TV. Wah Allah, ngejali ya, panjang-panjang banget itu. Apalagi itu yang dari Turki. Saya kan nonton Pak. Yang dari Turki Pak namanya Gones. Budohan cakep. Cakep itu nyemesnya itu. Luar biasa Pak. Udah. Akhirnya Pak dapat
98. Ini yang gede-gede boleh milih Pak Ustaz Namir. Enggak sembarangan lah, anak raja. Udah pagi-pagi dipegang sama Siti Asyah. Ini orok. Ngantri satu-satu. Nyampe ke bayi dikeluarin anunya. Ditetein. Orang mau itu anak. Udah minggir, datang lagi. Di tengah-tengah itu ada seorang ibu. Begitu dikeluarin itunya, langsung nemplok itu bocah. Tahu-tahu emang ibunya. Jadilah ibu sama anak, jadi bareng ada jadi orang keraton. Digaji gede, Pak, ada keraton, barangan. Itu begitu. Udah, jangan panjang-panjang, udah bunyi itu. Jadi Siti Asyah itu ngebela siapa? Membela Nabi Musa alaihissalam. Dipilih sama Allah. Yang ketiga, pilihan Allah perempuan adalah Siti Maryam binti Imran. Yang keempat, Siti Fatimah Az-Zahra binti Nabi kita Muhammad SAW. Ini udah bunyi ya? Hah? Oh, tambahin dikit. Ketika Allah menciptakan surga Aden. Surga itu Pak ada 8. Nama surga. Kan di kita kayak di dunia Pak. Ada perumahan Mustika Karangsatria. Tuh kan begitu. Regensi. Taman Alamanda, kan begitu. Apalagi di sono. Ini surga ada 8. Satu, yang nama surga diberi nama sama Allah Darul Jalal. Satu. Kedua, Darussalam. Ketiga, Jannatul Ma'wa. Keempat, Jannatul Khuldi. Kelima, Jannatun Naim. Keenam, Darul Qoror. 7, Jannatul Firdaus. Kedelapan, Jannatul Adnan. 8 Pak surga. 8. Nah ketika Allah menciptakan surga Aden yang ke-8 nih. Kemudian Allah menciptakan isi. Khalaqa fiha mala'ain ra'at. Setelah diciptakan surga Aden, Allah menciptakan lagi isinya. Jadi besok Bapak-bapak, ke surga itu bukan gedungnya doang, udah ada isinya. Kalau kita beli rumah di dunia ada isinya enggak? Ora kosong. Di sana mau udah ada isinya. Apa yang kita butuhkan sudah ada. Bahkan pelayan-pelayan buat kita butuh sudah ada. Wal wildanum mukhalladun di Al-Quran. Bi aqwabi wa barik wa ka'zim min ma'in. La yusaddauna anha wa la yungsipun. Itu surah apa tuh? Quran. Wildan itu Pak, manusia yang meninggal di bawah umur. Walaupun bapaknya emaknya orang kafir, meninggal di bawah umur, itu jadi wildan ahli surga. Nah kita mah jangan dulu mati udah tanggung. Udah tanggung kita mah biar panjang umur sehat ibadah. Udah begitu be. Kita mah kan udah tua. Udah. Wildan muhaladun Pak. Bahkan bukan wildannya aja. Tetapi yang kita butuhkan kalau di dunia Pak. Yang biasa punya istri. Pulang ke rumah enggak ada. Enak enggak? Agak enak Pak.
Walaupun tukang nyeramain kita, lebahan enggak ada, mah kita nyari, dicari. Kalau itu ya, emang begitu. Kalau perempuan itu kan serba salah, Pak. Kagak dibawa butuh, dibawa kadang-kadang rewel. Udah sabar aja, udah. Nah, istri-istri ahli sorga, satu laki-laki masuk sorga itu udah disediain 71 bidadari. Lihat di kitab Kaspil Ghaibiyah, bukan bidadari Pak bahasanya. Bidadari. 71 udah disiapin. Ustaz Amir. Belum Ibu Haji 72 tuh. Udah siapin. Dan bidadari di sono kagak berak, kagak kencing. Kalau di kita kagak belekan, kagak kentut, kagak apa-apa, kagak disuruh mah Pak. Makan yang enak-enak, yang mewah-mewah, itu makanan, minuman, itu jadi apa? Enggak jadi kencing, enggak jadi berak. Jadi keringat. Keringat ahli sorga lebih wangi daripada minyak kasturi. Loh, kalau kita dengerin sorga mau pengen banget ya. Mahal. Inna matiyatallah goliyah. Banda Allah itu mahal. Sorga itu mahal Pak. Nah, kalau lagi nerangin suka kan kadang-kadang sudah kayak ahli sorga. Baik apa kadang-kadang. Mahal. Setelah Allah menciptakan isinya, udah penuh tuh. Qala laha takalami, kata Allah, wahai surga Aden ngomong. Disuruh ngomong. Ini yang nyuruh siapa? Allah. Jangan begini. Ilok. Surga ngomong. Kan disuruh Allah. Allah yang nyuruh. Ngomong. Wakolat. Ngomong surga Aden. Mana mahkiatil kawa daripada Aden? Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. 3 kali Pak. Surga Aden suruh ngomong sama Allah. Enggak diajarin ngomong begitu, enggak. Langsung kata surga Aden, qad aflahal mu'minun 3 kali, yang artinya sungguh beruntung orang yang beriman. Qad harap tahqiq. Kalau digali secara ilmu nahwu sorof, aflaha fi'il madi dari mufrad lapad falaha. Apabila harap tahqiq masuk kepada fi'il madi, maknanya pasti. Maka hati-hati Quran mah. Quran kudunah ngarti nahwu sorof. Kudunah manibani bade bayan. Dengan gali baik. Tuh gali Pak. Gali. Nanti kata yang pengajian. Gali tafsir. Memang tanah digali. Itu mah terjemah Pak Ul. Bukan tafsir. Kalau jadi mufasir udah kesiangan. Pada ngerti nahwu sorof. Pada ngerti mumani bade bayan. Hati Quran. Kalau mengartikan Quran tanpa ilmu yang sudah ditetapkan, man fassarul Quran birro'yihi fahuwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan semau-maunya tanpa ilmu, maka itu orang seolah-olah bikin bangku di dalam neraka buat duduk itu orang. Kadang-kadang nggak gampangin baik, kadang-kadang apa? Nanti gali Quran. Digali. Membilikin lobang gali. Namanya lagi. Qad aflahal mu'minun, pasti beruntung orang beriman. Apa maksudnya? Wallahu alam bimuradi. Syarat masuk surga kudu iman. Udah titik. Kalau iman, walaupun dosa yang lain banyak, awal akhir bisa diangkat jadi ahli surga. Walaupun kebaikan yang lain banyak,
tetapi orangnya kafir, mardudatun latuk balu fil akhirah, tidak akan diterima sama Allah itu. Jadi mendingan begini, ini mah pahitnya, mendingan ada iman walaupun dosa lain banyak, daripada enggak iman kebaikan banyak. Begitu Pak. Sebab syarat mutlak itu masuk surga itu kudu iman. Kudu iman. Ayo kita bersama-sama kita menjaga melihara iman. Iman biar mantap. Biar jadi pandangan Allah itu bagus. Bagaimana caranya iman biar dipandang sama Allah bagus, cakep? Kudu dibajuin. Apa bajunya iman? Al-iman kata Nabi, uryanun walibasuhu at-taqwa. Iman itu seperti badan ditelanjang, cakep dan enggaknya tergantung pakaiannya. Jadi kalau pengen cakep, bajuin. Pak Ustadz Amir udah pernah lihat perempuan cakep? Sering. Terus Pak Ustadz Amir ngomong, luar biasa cakep. Kenapa ada bahasa begitu? Karena pakai baju. Coba ada yang lewat, cakep, tapi telanjang. Ada bahasa begitu. Buset, orang gila. Udah bajuin iman. Bajunya apa? Ya, ibadah udah. Ibadah. Sama iman kita mah ini labil, Pak. Iman kita labil. Beda dengan iman Nabi dan Rasul. Beda dengan iman malaikat. Nabi dan Rasul naik terus, Pak. Kenapa? Tidak pernah maksiat. Dimaksum sama Allah. Kalau malaikat stabil angger malaikat, nggak naik nggak turun. Kenapa? Tugasnya menonton. Yang ketiga, hamba Allah itu imannya labil. Mana? Ini kita. Kenapa? Ngaji maksiat mah jalan. Makanya labil baik, kagak ini. Bukan begitu, Pak. Nah, biar enggak labil dah. Beribadah biar mantap. Mudah-mudahan lewat taklim kita sekarang ini Allah memberikan kekuatan iman kita sampai di akhir hayat kita. Wallahu a'lam.